Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi potongan kehidupan yang mengajarkan arti keberanian, kejujuran, dan perjuangan. Kami menghadirkan kisah yang lahir dari realita, keras, jujur, dan penuh makna. Semoga cerita ini bisa menghibur, menyentuh hati, dan memberikan makna yang dalam bagi kita semua. Selamat menonton, dan mari kita mulai ceritanya. Suasana pasar pagi itu terasa berbeda. Biasanya suara pedagang memanggil pembeli dan tawa ibu-ibu jadi harmoni yang menenangkan. Tapi kali ini, udara terasa berat, seperti ada yang menekan dada. Burung gagak bertengger di atap kios daging, menatap tajam ke arah kerumunan orang. Dari ujung gang sempit yang mengarah ke pasar, terdengar langkah kaki kasar, disertai suara sepatu boots menghentak paving yang basah oleh embun pagi. 5 orang pria bertubuh kekar muncul. Baju mereka lusuh tapi gaya mereka mencolok, rantai besi melingkar di leher, tato naga di tangan, dan tatapan mata tajam seperti binatang buas yang lapar. Mereka adalah geng preman baru yang katanya datang dari luar kota, dipimpin oleh Rama, pria tinggi besar dengan luka panjang di pipinya. Di tangannya, rokok menyala dengan aroma menyengat, menandakan keangkuhan yang terbiasa berkuasa. Semua pedagang sini, mulai sekarang bayar uang keamanan tiap pagi. Teriak Rama lantang. Suaranya menggema di antara kios dan tenda-tenda sayur. Para pedagang yang sedang menata dagangan langsung berhenti, sebagian pura-pura sibuk, sebagian lagi menunduk ketakutan. Mereka sudah terlalu sering mendengar ancaman semacam ini, tapi kali ini terasa berbeda, lebih bengis, lebih berani, dan lebih haus kekuasaan. Bu Mina, penjual tempe tua yang terkenal ramah, mencoba menolak dengan suara gemetar. "Mas, pasar ini aman. Nggak usah pakai uang keamanan, uang udah ada iuran pasar." Namun belum sempat kalimatnya selesai, satu bogem mentah mendarat di pipinya. Tempenya jatuh berserakan ke tanah. Orang-orang hanya bisa menatap, tak ada yang berani menolong. Ketakutan menggantung di udara seperti asap dupa yang tak mau hilang. Di sudut lain pasar, Pak Surya, pedagang sayur Parubaya, memperhatikan dengan wajah datar. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan bajunya selalu bersih. Ia jarang bicara, lebih sering menunduk sambil menata sayur-sayurannya dengan hati-hati. Tak banyak yang tahu bahwa mata tuanya yang redup itu pernah menyaksikan hal-hal jauh lebih kelam daripada sekadar preman pasar. Ketika salah satu preman menendang ember sayurannya, membuat tomat dan cabai bergelinding ke tanah, Pak Surya hanya memungutnya perlahan tanpa kata. "Maaf, nak, jangan injak sayurku," katanya lembut. Tapi kata lembut itu justru membuat Rama tertawa keras. "Tua-tua sok berani," ujarnya sambil mendorong dada Pak Surya hingga terjatuh. Tawa para preman menggema di seluruh pasar, membuat para pedagang menutup mulut, takut bersuara. Pak Surya bangkit perlahan, membersihkan debu dari bajunya. Tatapannya sekilas berubah, ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang dingin dan kelam. Ia menatap Rama sebentar, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Tapi bagi siapapun yang cukup peka, bisa merasakan hawa aneh yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Angin berhenti berhembus, dan seekor kucing hitam melintas di antara kaki-kaki preman tanpa bersuara. Para pedagang terdiam, hanya suara gemericik air dari saluran kecil yang terdengar di antara keheningan mencekam itu. Rama dan kawan-kawan meninggalkan pasar sambil tertawa puas, tak menyadari bahwa langkah mereka sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang telah lama terkubur di dalam diri seorang pria Parubaya penjual sayur, yang baru saja terbangun kembali. Malam turun pelan di pasar Kediri. Gerimis menetes di atap seng yang berlubang, menimbulkan bunyi tik-tik. Yang beri Rama aneh, pasar yang siang tadi riuh kini sepi dan sunyi. Hanya beberapa tikus yang berlari di sela lapak-lapak kosong. Di tengah kesunyian itu, sebuah lampu bohlam tua berpendar redup dari arah lapak sayur Pak Surya, satu-satunya lapak yang masih terbuka malam itu. Pak Surya duduk bersila di lantai tanah yang dingin, menatap sayur-sayuran sisa jualan yang belum habis. Tangannya gemetar halus saat menggenggam sebatang rokok kretek, namun bukan karena tua, melainkan karena sesuatu yang lama ingin keluar dari dalam dirinya. Ia memandangi tampah bambu di depannya, lalu berbisik pelan, "Aku sudah menahan ini terlalu lama, Romo." Di dinding lapak, tergantung sebuah peti kayu kecil, tertutup kain hitam. Peti itu sudah lama tak disentuh. Tak seorang pun di pasar tahu apa isinya, dan mungkin mereka takkan pernah mau tahu. Malam itu, dengan tatapan kosong, Pak Surya membuka peti tersebut.
Di dalamnya, tersimpan sehelai rambut panjang, beberapa paku berkarat, kain kafan yang telah mengering, dan kendi kecil dari tanah liat. Aroma anyir dan kemenyan segera memenuhi udara. Sekilas bayangan masa lalu melintas di benaknya. Dulu, di desa kaki Gunung Klotok, ia dikenal sebagai murid Romo Tanuwijaya, seorang penguasa ilmu hitam Kediri. Ia mempelajari ilmu santet, teluh, dan ajian pengikat nyawa, hingga suatu malam murid-murid lain mati karena ritual yang gagal. Sejak itu, Pak Surya bersumpah meninggalkan semua jalan kegelapan dan hidup sebagai pedagang sayur biasa, jauh dari dunia mistik. Tapi sumpah itu kini mulai retak. Air matanya jatuh satu persatu saat ia menatap benda-benda di depannya. "Aku tidak ingin kembali, Romo," bisiknya. Tapi mereka sudah melukai yang lemah. Mereka injak harga diri orang kecil yang cuma ingin hidup. Tangannya gemetar saat menyentuh rambut dalam kendi itu. Dari arah belakang lapak, terdengar suara seperti desir angin berbisik lirih, padahal malam itu udara benar-benar hening. Di rumah kontrakannya yang sempit di pinggir pasar, Pak Surya menyalakan dupa dan menaruh segenggam beras di piring kecil. Ia duduk di hadapan cermin retak, menatap bayangan dirinya sendiri. Tapi di pantulan itu, bukan wajahnya yang tampak, melainkan sosok tua berjubah hitam, tersenyum dengan mata merah menyala. Suara berat terdengar dari dalam cermin, "Jadi kau memanggilku lagi, Surya?" Pak Surya tak menjawab, ia hanya menunduk, menahan napas. Suara itu tertawa perlahan, seperti angin malam yang merayap ke tulang. "Kau pernah berjanji tidak akan memanggilku, tapi darah sudah tumpah di pasar itu. Kau tahu apa artinya, bukan?" Dari cermin, tangan hitam itu perlahan keluar, seolah ingin menggenggam dunia nyata. Lilin di sampingnya bergetar, nyala api menipis, dan aroma dupa makin pekat. Di luar, petir menyambar di kejauhan. Langit Kediri seolah ikut murka. Saat kilat menyinari lapak sayur yang sepi, bayangan Pak Surya di dalam pasar bukan lagi tampak seperti lelaki tua biasa, tapi seperti dua sosok yang berdiri menjadi satu, tubuh manusia dan roh kegelapan yang telah lama menunggu untuk dipanggil kembali. Pagi itu, langit Kediri mendung pekat. Kabut turun lebih awal, membuat suasana pasar seperti tenggelam dalam bayangan kelabu. Para pedagang bergegas membuka lapak dengan wajah murung. Sejak kedatangan kelompok preman itu, tawa dan candaan pagi menghilang seperti lenyap di telan kabut. Di antara mereka, Bu Minah tampak menata tempe dengan tangan gemetar. Bekas lebam di pipinya belum hilang, tapi rasa takutnya lebih besar dari rasa sakit itu. Rama dan gengnya kembali datang, kali ini dengan wajah lebih bengis. "Mana uang keamanan, Bu?" katanya sinis sambil menepuk-nepuk meja lapak. Bu Minah mencoba tersenyum kaku. "Mas, dagangan saya belum laku. Nanti sore saja bisa, ya." Tapi Rama justru membalik meja lapak itu hingga tempe, tahu, dan plastik-plastik pembungkus beterbangan ke tanah. Orang-orang hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menegur. Mereka tahu satu kata saja bisa membuat mereka babak belur. Pak Surya yang duduk di lapak sayur tidak jauh dari sana menatap kejadian itu dengan mata yang sayu tapi penuh kilatan tajam. Ia tidak bergerak, hanya menatap dalam diam. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang berdesir dari dalam tubuhnya, seperti ada arus gaib yang bangkit tanpa diperintah. Ia menggenggam cabai di tangannya begitu erat hingga hancur. Tetesan air cabai menetes ke tanah seperti darah segar. Rama menoleh ke arahnya. "Heh, kakek, lihat apa lo? Mau ikut campur lagi?" teriaknya. Preman lain tertawa mengejek, tapi kali ini, Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap Rama beberapa detik, kemudian tersenyum kecil. Senyum itu aneh, bukan senyum marah, tapi senyum yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Entah kenapa, Rama mendadak merasa punggungnya dingin, seperti ada sesuatu yang merayap di balik kulitnya. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Rama dan gengnya nongkrong di warung kopi dekat sungai. Mereka tertawa keras sambil menghina para pedagang yang ketakutan. Namun di tengah tawa itu, Rama tiba-tiba terdiam. Ia merasakan sesuatu menyengat di tengkuknya. "Kenapa, bro?" tanya Doni. Rama menggaruk lehernya, tapi kulitnya terasa seperti dibakar dari dalam. Tak lama kemudian, matanya merah, dan dari telinganya keluar darah segar. "Rama, lo kenapa, bro?" Doni panik. Tubuh Rama kejang-kejang di tanah. Dari hidung dan mulutnya keluar asap hitam pekat, seperti bara arang yang hidup. Suara aneh bergema di sekitar mereka, lirih tapi jelas, seperti bisikan dari dalam tanah.
Jangan sentuh yang bukan milikmu. Semua yang ada di warung itu kabur ketakutan. Mereka tidak melihat siapapun, tapi merasa ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Malamnya, Bu Mina mendengar kabar bahwa Rama dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Dokter bilang tak ada luka luar, tapi tubuhnya membiru seperti dipukul benda keras dari dalam. Para pedagang mulai saling berbisik. Ada yang bilang Rama kena guna-guna, ada yang yakin pasar itu mulai dikutuk karena kejahatan yang dilakukan di sana. Sementara itu, Pak Surya hanya duduk di depan rumahnya, menatap kendi tanah liat yang kini mulai retak di permukaannya. Dari dalam kendi itu, terdengar suara samar seperti bisikan orang tua berdoa dengan nada murka. Angin malam membawa bau anyir bercampur kemenyan yang menyelinap ke seluruh pasar. Seekor kucing hitam melintas di depan rumah Pak Surya, menatapnya lama, lalu menghilang di balik kabut. Malam itu, Kediri terasa seperti diselimuti oleh sesuatu yang lama, sesuatu yang telah bangun dari tidur panjangnya. Malam itu, pasar Kediri kembali sepi. Gerimis tipis menetes tanpa suara, dan kabut tebal menyelimuti tiap lorong. Lapak-lapak kayu berdiri seperti bayangan arwah, seolah pasar itu telah menjadi tempat antara dunia hidup dan mati. Di tengah kegelapan, hanya satu cahaya redup yang masih menyala, berasal dari lapak sayur Pak Surya. Di sana, ia duduk bersila, di hadapannya terbentang kuali besar berisi air yang menghitam, beruap aneh dan dingin meski api menyala di bawahnya. Di dalam air kuali itu mengapung rambut panjang, potongan kain kafan, dan beberapa cabai merah yang perlahan tenggelam sendiri. Asap dari kuali berputar, membentuk wajah samar-samar, wajah orang-orang yang membuatnya marah hari ini. Rama, Doni, Kobar, Jalu, gumam Pak Surya lirih, menyebut satu persatu nama preman yang telah merusak ketenangan pasar. Matanya memerah, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang ditahan terlalu lama kini membara tanpa kendali. Dari dalam rumah kontrakan yang reot, angin tiba-tiba berhenti berembus. Lampu bohlam bergoyang, lalu padam. Hanya cahaya dari kuali itu yang tersisa, memantulkan wajah Pak Surya yang kini tampak lebih tua, dengan guratan urat di pelipisnya berdenyut seperti ular hidup. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air hitam itu, lalu berbisik dalam bahasa kuno Kediri yang sudah jarang didengar manusia modern. Suaranya berat, serak, dan setiap katanya menggema di udara seperti gema doa dari alam bawah tanah. Aku tak mencari dosa, tapi mereka yang memaksa, ucapnya pelan. Ketika jari-jarinya menelusuri permukaan air, uap hitam mulai naik dan berputar. Di tengah pusaran itu muncul bayangan Bu Mina menangis, Rama memukul, dan suara tawa kasar para preman bergema. Pak Surya menatapnya tajam, lalu menggigit ujung jarinya hingga berdarah. Setetes darah itu jatuh ke dalam kuali, dan seketika air di dalamnya bergejolak seperti laut diterpa badai. Uap dingin menguap keluar, mengisi seluruh ruangan. Di luar, anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Dari atap pasar, burung gagak terbang panik, meninggalkan sarangnya. Suara petir menggelegar, tapi hujan tak kunjung turun. Dan di tengah semua itu, bayangan hitam muncul di belakang Pak Surya, tinggi, kurus, dengan wajah seperti dililit kain kafan. Bayangan itu menunduk, lalu berbisik di telinganya, "Perintahmu akan dilaksanakan, Surya." Pak Surya membuka matanya perlahan, napasnya berat. Di wajahnya kini tak ada lagi keraguan. Tangannya mengambil sebuah kendi kecil dan menutupnya dengan kain hitam. Ia menatap kendi itu lama, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, keadilan akan turun, bukan lewat tangan manusia, tapi lewat tangan yang mereka hina." Lalu ia meniup dupa terakhir di depannya, dan seluruh rumah tenggelam dalam gelap total. Beberapa kilometer dari sana, di rumah sakit tempat Rama dirawat, tubuh Rama mendadak kejang lagi. Monitor detak jantung berdering cepat, lalu datar. Suster berteriak, dokter berlari, tapi semuanya terlambat. Di dinding kamar itu, muncul goresan misterius, yang lain menyusul. Tak ada yang tahu siapa menulisnya. Tapi saat pagi datang, pasar Kediri berbau anyir, dan di lapak sayur Pak Surya, kuali itu kini dingin, namun di permukaannya mengambang serpihan kecil kulit manusia. Kabut pagi menyelimuti lereng Gunung Klotok, tempat rahasia yang pernah menjadi saksi lahirnya kegelapan. Dari kejauhan, hutan bambu di kaki gunung itu tampak seperti lautan bayangan yang berdesir pelan, seolah menyimpan nyawa-nyawa yang terperangkap di dalamnya. Di sanalah dulu, puluhan tahun silam,
seorang pemuda bernama Surya Wicaksono menempuh jalan ilmu hitam di bawah bimbingan seorang guru sakti bernama Romo Tanuwijaya, seorang pertapa yang dikenal sebagai penjaga kabut Kediri. Malam itu, di masa mudanya, Surya berjongkok di depan altar batu. Romo Tanuwijaya duduk di seberang, matanya tajam memandangi muridnya. "Ingat, Surya," katanya berat, "ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Siapa yang berani memanggil arwah tanpa alasan suci, maka nyawanya akan ditagih balik." Tapi Surya muda kala itu haus akan kekuatan. Ia ingin melindungi orang-orang desa dari lintah darat dan pejabat korup yang menindas. Namun dalam tiap langkah niat baik, terselip nafsu dan amarah yang perlahan berubah menjadi candu. Ritual-ritual keras ditempuhnya. Ia berpuasa di kuburan 7 malam, mandi kembang di air hitam sungai Brantas, dan menelan abu dupa dari ritual Romo. Hingga suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, Surya melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat, sosok wanita tanpa mata yang berjalan di balik kabut, membawa kendi tanah dan berbisik, "Aku penunggu darahmu." Sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Bertahun-tahun kemudian, setelah murid-murid Romo Tanuwijaya mati satu persatu karena perebutan ilmu, Surya pergi meninggalkan padepokan itu. Ia bersumpah tak akan lagi memanggil roh, tak akan membaca mantra yang bisa mengikat jiwa orang lain. Tapi sumpah itu hancur ketika ia melihat rakyat kecil di pasar diinjak-injak oleh manusia serakah. Sejarah kelamnya kini menuntut dipanggil kembali. Di rumah kontrakan yang sempit, Pak Surya duduk di hadapan foto lamanya bersama Romo Tanuwijaya. Dalam foto hitam putih itu, mereka berdua tampak duduk di depan gua, dengan dupa di tangan. "Romo, aku tahu, aku melanggar," ucapnya lirih, suaranya serak menahan sesal. "Tapi mereka sudah keterlaluan, aku tak bisa diam lagi." Dari balik foto itu, tiba-tiba keluar aroma kemenyan yang sangat kuat, membuat matanya berair. Lalu terdengar suara lembut dari arah angin, "Kau sudah membuka jalan yang tak bisa ditutup lagi, Surya." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Cermin di depan meja bergoyang sendiri, menampilkan bayangan Romo Tanuwijaya dengan sorot mata yang sedih. "Kau akan menanggung semua akibatnya, Nak," kata suara itu. Tapi Pak Surya hanya menunduk, kedua tangannya menggenggam kendi tanah liat yang kini mulai mengeluarkan getaran halus. Di dalamnya terdengar bisikan-bisikan aneh, seolah ratusan suara kecil meminta untuk dilepaskan. Seketika angin bertiup kencang, lilin padam, dan bayangan Romo menghilang. Tapi di lantai, muncul tulisan dari darah segar, yang memanggil, "Harus siap kehilangan." Pak Surya menatapnya lama, tapi tak bergeming. "Aku sudah kehilangan semuanya sejak lama, Romo," gumamnya pelan. "Sekarang giliran mereka yang kehilangan." Ia lalu menatap keluar jendela, ke arah pasar yang kini tampak kelam dalam kabut malam. Dan di kejauhan, dari arah gunung, terdengar suara gamelan samar yang berulang-ulang, irama yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah mempelajari ilmu hitam Kediri. Irama pemanggil arwah penagih janji. Malam itu, udara di seluruh kota Kediri berubah, dingin, berat, dan penuh bisikan dari masa lalu yang mulai bangkit kembali. Dini hari, pasar Kediri diselimuti kabut tebal. Tak ada angin, tapi tenda-tenda lapak bergoyang pelan seperti digerakkan tangan-tangan tak terlihat. Aroma anyir bercampur kemenyan tercium samar, membuat ayam-ayam berkokok lebih awal dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara desir angin, tapi anehnya datang bukan dari barat, melainkan dari arah timur, dari Gunung Klotok, tempat asal mula ilmu hitam itu lahir. Orang-orang bilang, kalau angin datang dari timur sebelum subuh, itu tandanya ada roh yang menyeberang ke dunia manusia. Pagi menjelang, para pedagang membuka lapak dengan langkah ragu. Tak ada yang berbicara banyak, semuanya terasa berat dan sunyi. Bu Minah menata tempe dengan tangan gemetar, masih trauma dengan kejadian tempo hari. Tapi tiba-tiba, ia mencium bau amis menyengat seperti darah segar. Saat menoleh ke belakang, ia melihat seekor kucing hitam berdiri di atas meja jualannya, menatap tajam ke arah ujung pasar. Bulunya berdiri, matanya merah menyala. Tak lama kemudian, hewan itu melompat dan menghilang di balik gubuk tua bekas gudang beras. Di sisi lain pasar, Doni, salah satu preman Rama, datang dengan langkah malas. Ia belum tahu kabar buruk yang menimpa Rama semalam. "Pasar ini sepi banget," ujarnya sinis sambil menendang ember kosong. Namun baru beberapa langkah ia ambil, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti diikuti. Saat menoleh,
Tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang semakin tebal. Tapi dari dalam kabut itu, terdengar bisikan lirih, memanggil namanya berulang-ulang. Doni, Doni, balaslah perbuatanmu. Doni panik. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, tapi tak ada wujud. Suara itu semakin jelas, lalu berubah menjadi tawa melengking seperti suara perempuan menangis. "Siapa di situ?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia berlari menuju lapak daging, tapi langkahnya tiba-tiba berhenti. Di depan matanya, tampak bayangan tubuhnya sendiri tergantung di atas tiang bambu, berayun pelan dengan lidah menjulur dan mata terbuka lebar. Ia menjerit keras, tapi suaranya lenyap, hanya gaungnya yang terdengar di dalam pasar yang kosong. Saat matahari mulai naik, warga menemukan Doni tergeletak di dekat sumur pasar. Matanya melotot, wajahnya kaku seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dokter bilang ia meninggal karena serangan jantung, tapi di tubuhnya ditemukan jejak tangan hitam di lehernya, seperti bekas cekikan yang tak manusiawi. Berita itu menyebar cepat, membuat pedagang panik. Sebagian memilih tak berjualan. Ada yang berbisik pelan, "Ini bukan penyakit, ini kiriman." Sementara itu, di rumah kontrakannya, Pak Surya duduk tenang menatap kendi tanah liat di meja. Air di dalamnya bergolak sendiri, mengeluarkan uap tipis beraroma dupa dan darah. Ia menutup matanya, mendengar suara lirih dari dalam kendi itu, suara perempuan yang menangis, diikuti oleh bisikan lembut, "Satu sudah diambil, 3 lagi menunggu giliran." Pak Surya membuka mata pelan. Tatapannya kosong, tapi senyumnya tipis, dingin, dan mengerikan. Malamnya, angin dari timur kembali datang. Bambu-bambu di sekitar pasar berderit, dan suara seruling dari jauh terdengar di antara kabut. Seekor burung gagak jatuh mati di depan lapak sayur Pak Surya. Di tubuh burung itu, terukir dengan darah satu kata, "Jalu." Dan jauh di ujung jalan pasar, bayangan hitam tinggi tanpa wajah terlihat melangkah pelan, menuju rumah preman berikutnya. Malam itu, suasana pasar Kediri berubah menjadi kuburan hidup. Lampu-lampu jalan berkedip seperti lilin hampir padam, dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang tak berhenti sampai subuh. Para pedagang yang biasanya tidur di los-los pasar kini memilih menginap di rumah, takut mendengar cerita tentang Doni yang mati dengan wajah membiru. Hanya satu orang yang masih berani berjalan di antara gelapnya pasar, Pak Surya. Dengan langkah pelan, ia memegang tas rajut tua berisi daun sirih, rambut kering, dan tanah kuburan yang masih lembab. Di rumah kontrakannya, ia mulai menyiapkan ritual berikutnya. Dupa menyala, asapnya melingkar-lingkar membentuk wajah samar seorang lelaki muda. Dari uap kendi tanah liat, terdengar bisikan lembut namun mengerikan, "Yang kau kirim sudah sampai." Mereka yang lain kini ketakutan. Pak Surya menutup matanya, membalas lirih, "Belum semua. Masih ada 3 yang harus dibayar." Lalu ia meneteskan darah ayam hitam ke dalam kendi, membuat ruangan itu dipenuhi aroma amis bercampur kemenyan. Sementara itu, di tempat lain, Jalu, wakil Rama, tak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, bayangan Doni muncul dalam mimpinya, menggantung di tiang bambu, memanggil namanya dengan suara serak. "Aku, mati karena kau." Jalu terbangun dengan keringat dingin. Ia menyalakan rokok, tapi nyalanya padam sendiri. Saat ia mencoba menghidupkan korek, muncul bayangan hitam di cermin kamarnya, berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, bayangan itu lenyap, tapi di cermin masih tampak 2 mata merah menyala menatap tajam. Pagi harinya, Jalu memutuskan untuk pergi ke pasar dan menemui Pak Surya. Ia ingin memastikan apakah lelaki tua itu benar-benar terlibat dalam serangkaian kejadian aneh ini. Namun begitu langkahnya mendekat ke lapak sayur Pak Surya, hawa dingin menyambutnya. Sayur-sayuran yang dijual tampak layu, seolah kehilangan hidupnya. Pak Surya berdiri di balik meja, tersenyum samar. "Nyari apa, Nak?" tanya Pak Surya datar. Jalu gugup, menelan ludah. Enggak, Pak. Cuma lewat." Tapi saat ia menatap mata pria parubaya itu, ia melihat sesuatu, bayangan wajah Doni menjerit di dalam pupil mata Pak Surya. Ketika Jalu melangkah mundur, tiba-tiba seekor ular kecil jatuh dari atas tenda, melilit kakinya. Ia berteriak dan melemparnya, tapi ular itu berubah menjadi gumpalan rambut basah, lalu menguap menjadi asap hitam. Pak Surya hanya menunduk, berbisik pelan, "Sudah terlambat, Nak. Kau sudah disapa roh utara." Ucapan itu membuat Jalu pucat. Ia berlari tunggang langgang meninggalkan pasar, tapi entah kenapa di setiap gang yang ia lewati, ada bayangan hitam mengikuti di belakangnya.
Sore harinya, warga menemukan motor Jalu terparkir di tepi sungai, tapi tubuhnya tidak ditemukan. Hanya kaosnya yang terapung, dengan kep tangan hitam di bagian dada, seperti bekas terbakar. Sejak malam itu, setiap jam 2 dini hari, terdengar suara orang tertawa di tepi sungai, suara yang mirip sekali dengan Jalu, tapi bernada serak dan panjang, seperti suara makhluk lain yang meniru manusia. Kabar itu menyebar cepat. Dua preman tersisa, Bayu dan Gimbal, mulai ketakutan. Mereka tak lagi berani keluar malam, dan memilih bersembunyi di rumah. Tapi Pak Surya tahu, roh penagih sudah dikirim. Ia tak perlu mengejar mereka. Yang tinggal hanyalah waktu, gumamnya sambil menutup kendi tanah liat dengan kain merah. Di luar rumah, angin malam kembali bertiup, membawa aroma amis yang sama, pertanda kematian berikutnya sedang mendekat. Malam turun perlahan di Kediri. Udara terasa berat, seakan langit sendiri enggan bernafas. Di pinggiran pasar, tanah becek mulai bergetar halus, seperti ada sesuatu yang merayap dari bawah. Di tengah-tengah kabut, suara gamelan samar terdengar tanpa arah, bukan dari manusia, tapi dari dalam bumi. Penduduk sekitar menutup pintu rapat-rapat, takut melihat apapun yang mungkin muncul malam itu. Sementara di dalam rumah tuanya, Pak Surya duduk bersila di hadapan kendi yang kini memancarkan cahaya merah samar. Ia menatapnya tanpa berkedip, suaranya lirih bergetar ketika mulai membaca mantra. Tanah asal, tanah akhir, buka jalannya, kembalikan arwah yang belum tenang, bisiknya. Dari kendi itu, uap hitam tebal keluar, menggulung naik ke langit-langit rumah, lalu menembus genteng seperti asap. Di luar, angin berdesir pelan, membawa bau busuk seperti bangkai yang telah lama dikubur. Seekor gagak melintas di atas rumah Pak Surya, lalu jatuh mati tepat di depan pintu, darahnya menetes membentuk simbol aneh. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di belakang pasar, Bayu dan Gimbal duduk ketakutan. Mereka sudah 2 hari tidak tidur, takut mendengar tawa Jalu dari tepi sungai. Gimbal memegang pisau dapur, sementara Bayu merokok tanpa henti. "Aku nggak kuat, Yu," bisik Gimbal. Seolah-olah dia ngeliatin kita dari jendela tiap malam. Bayu menatap keluar, dan benar saja, di balik tirai, terlihat bayangan seseorang berdiri, tubuhnya basah kuyup, menatap ke dalam rumah dengan mata kosong. Tiba-tiba, listrik padam. Suasana menjadi gulita total. Gimbal panik, menyalakan senter, tapi cahayanya hanya menerangi sebagian ruangan. Saat sinar itu menyorot ke lantai, mereka melihat jejak lumpur basah masuk dari pintu hingga ke tengah ruang tamu. Bayu menatap dengan ngeri, lumpur itu berdenyut seperti makhluk hidup. Lalu perlahan, tanah di tengah ruangan retak, dan dari sana muncul tangan manusia berlumur darah, mencengkeram lantai kayu dengan kuku panjang berwarna hitam. Keduanya berteriak ketakutan. Gimbal mencoba lari ke pintu, tapi sebelum sempat membukanya, tubuhnya diseret oleh tangan-tangan dari bawah tanah. Jeritannya bergema di malam itu, lalu senyap. Bayu terpaku, tubuhnya gemetar. Dari dalam tanah muncul kepala Jalu, matanya kosong, kulitnya penuh belatung, dan mulutnya terbuka mengerikan. "Kau," giliran berikutnya, katanya pelan, dengan suara seperti batu diseret. Bayu berlari keluar rumah sekuat tenaga, menabrak pintu, tapi entah bagaimana, ia berlari di tempat yang sama berulang-ulang, rumah itu seperti melingkar tak berujung. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu kosong. Lantai tengah retak membentuk lubang besar seperti bekas galian. Dari dalamnya keluar bau busuk menyengat. Tak ada mayat ditemukan, hanya bekas kuku dan rambut manusia di tepi lubang. Polisi datang, tapi begitu mereka mencoba menutup lubang itu dengan semen, malamnya semen itu pecah kembali, seperti ada sesuatu dari bawah yang terus mendorong keluar. Di rumahnya, Pak Surya membuka mata. Kendi tanah liat kini retak, dan uap hitamnya telah hilang. Ia tersenyum samar, menatap keluar jendela pasar yang kini sepi. "Sudah genap," katanya pelan. Tapi wajahnya tampak lelah, seperti menanggung beban berat yang tak terlihat. Ia tahu, setiap kali ilmu itu digunakan, sebagian jiwanya ikut hilang. Dan malam itu, sebelum tidur, ia mendengar suara dari kendi yang pecah, "Giliranmu berikutnya, Surya." Sejak malam itu, suasana di rumah Pak Surya tak lagi tenang. Kendi tanah liat yang dulu menjadi sumber kekuatannya kini pecah menjadi 2, namun dari dalamnya terus keluar bau amis bercampur anyir darah. Tiap malam, Pak Surya mendengar bisikan-bisikan dari arah sumur tua di belakang rumahnya. Suara itu memanggil namanya pelan,
seperti anak kecil memanggil ayahnya, namun setiap kali ia menoleh, yang tampak hanya bayangan hitam menunduk di tepi sumur. Tatapannya kosong, tapi seolah tahu persis siapa yang menatap balik. Pak Surya mulai kehilangan tidurnya. Matanya cekung, rambutnya memutih cepat. Saat ia mencoba membaca doa penutup ilmu yang dulu diajarkan gurunya di Kediri, huruf-huruf Jawa kuno yang ia tulis di kertas lontar tiba-tiba terbakar sendiri. Api itu menjilat tanpa suara, meninggalkan abu berbentuk wajah-wajah para preman yang telah ia binasakan. Belum selesai, Surya, bisik angin dari arah jendela. Suara itu dingin, tapi dalamnya mengandung amarah yang tak manusiawi. Pagi menjelang, tapi rumah Pak Surya terasa seperti tak tersentuh cahaya. Ketika ia menatap cermin untuk mencuci muka, bayangannya tak tampak. Ia mencoba berkali-kali, namun hanya melihat bayangan samar perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Pak Surya terdiam. Ia mengenali wajah itu, istri dan anaknya yang meninggal puluhan tahun lalu karena santet yang dulu ia kirim kepada musuhnya sendiri. Seketika lututnya lemas. "Maafkan aku," katanya pelan, tapi bayangan itu hanya menatapnya dengan mata kosong sebelum menghilang bersama embun pagi. Hari-hari berikutnya menjadi neraka baginya. Setiap kali ia membuka pintu, tanah di halaman rumah terasa berdenyut pelan seperti sedang bernafas. Kadang muncul tangan kecil dari bawah, mencakar permukaan tanah dan menghilang lagi. Di dapur, kendi yang pecah mengeluarkan suara tangis anak kecil setiap tengah malam. Para tetangga mulai menjauh. Mereka bilang, suara aneh sering terdengar dari rumah itu, suara langkah kaki yang berputar di dalam tanpa henti, dan terkadang suara laki-laki tertawa pelan di tengah malam buta. Suatu malam, Pak Surya memutuskan untuk menuntaskan semuanya. Ia pergi ke pasar lama, tempat pertama kali ia melepaskan ilmunya. Dengan membawa sesajen dan sepotong kendi yang tersisa, ia membakar dupa dan membaca mantra penutup dengan suara bergetar. Tapi sebelum kalimat terakhir terucap, tanah di bawahnya retak. Dari celah itu keluar tangan-tangan hitam, mencengkeram kakinya kuat-kuat. Dari kegelapan muncul sosok Rama, Jalu, Gimbal, dan Bayu, tapi wajah mereka kini hancur, tanpa mata, hanya rongga gelap yang meneteskan darah. Janji darah tak bisa ditebus dengan doa. "Surya," suara Rama terdengar berat dan serak, bergema dari perut bumi. Pak Surya mencoba melawan, membaca mantra pembalik, namun suaranya tak keluar. Lidahnya terasa keluh, tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap miris saat tanah di bawahnya terbuka lebar, dan arwah-arwah itu menariknya perlahan ke dalam. Satu persatu wajah mereka mendekat, berbisik di telinganya, "Kau bersama kami kini." Menjelang fajar, warga menemukan lapak Pak Surya kosong. Hanya tersisa kain merah yang dulu menutupi kendinya, tergeletak di tanah berlumur darah. Tak ada jasad, tak ada tanda perlawanan. Namun di bekas tempatnya duduk, muncul lubang kecil seperti bekas kuburan baru. Dari lubang itu, keluar aroma kemenyan bercampur darah yang tak pernah hilang, bahkan setelah hujan mengguyur berhari-hari. Sejak hari itu, pasar Kediri menjadi tempat yang dihindari. Banyak yang bilang setiap malam Jumat Kliwon, bayangan seorang lelaki tua dengan tas rajut masih terlihat berjalan di antara los-los kosong, matanya merah menyala, mencari kendi yang telah hilang. Dan setiap kali angin berhembus dari arah timur, pedagang-pedagang lama hanya berbisik pelan. "Jangan bicara tentang Pak Surya," roh tanah masih mendengarkan. Sejak hilangnya Pak Surya, pasar Kediri tak lagi sama. Siang hari tampak biasa saja, orang berjual beli, anak-anak berlarian, dan aroma sayur serta daging kembali memenuhi udara. Namun begitu matahari mulai condong ke barat, hawa di pasar perlahan berubah. Angin berhenti berembus, burung-burung yang biasa hinggap di atap tenda lenyap entah kemana. Saat azan maghrib berkumandang, seluruh pedagang buru-buru menutup lapaknya. Tak ada satupun yang berani tinggal lebih lama dari itu. Karena mereka tahu, setelah gelap turun, pasar itu tidak lagi milik manusia. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, warga sekitar sering mendengar suara langkah kaki dari arah pasar. Langkahnya berat dan berirama lambat, seperti orang tua yang menyeret sandal. Kadang disertai suara benda jatuh, atau aroma kemenyan yang terbawa angin ke seluruh kampung. Pernah suatu kali, seorang pemuda nekat melewati pasar sepulang kerja. Ia melihat dari jauh, lampu-lampu los sayur menyala sendiri. Di tengahnya, tampak seorang lelaki tua duduk bersila, mengenakan baju lusuh dan membawa tas rajut tua, wajahnya mirip sekali dengan foto Pak Surya yang kini tergantung di pos ronda.
Keesokan paginya, pemuda itu ditemukan di tepi pasar dengan mata melotot, bibir membiru, dan tangan menggenggam tanah kering. Ia masih hidup, tapi tak lagi berbicara. Hanya menatap kosong sambil berbisik, pasar itu nggak tidur, mereka semua masih di sana. Sejak saat itu, warga menetapkan larangan tak tertulis, siapapun yang lewat di sekitar pasar setelah maghrib, pasti akan mendapat sapaan dari arwah dagang lama. Meski begitu, waktu terus berjalan. 5 tahun kemudian, seorang kepala desa baru memutuskan untuk membuka kembali pasar itu, karena letaknya strategis dan dianggap cocok untuk pembangunan kios modern. Warga menolak, tapi pemerintah memaksa. Tanah dibersihkan, bangunan lama diratakan, dan ritual tolak bala diadakan seadanya. Namun pada malam pertama pembangunan, para pekerja menggali sesuatu di bawah tanah bekas lapak sayur. Mereka menemukan kendi pecah yang masih mengeluarkan bau darah dan rambut manusia yang kering menggumpal di dalamnya. Sejak saat itu, gangguan mulai terjadi. Truk pengangkut bahan bangunan mogok tanpa sebab. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara orang berjualan tengah malam, menawarkan sayur, cabai, bahkan daging, padahal pasar itu kosong total. Salah satu pekerja, bernama Yanto, pernah mendengar seseorang memanggilnya dari dalam tenda yang belum berdiri penuh. Ketika ia menoleh, dilihatnya sosok bayangan duduk membelakanginya, mengupas bawang dengan tangan yang hitam legam dan penuh darah. Keesokan paginya, Yanto ditemukan pingsan di dekat lubang galian bekas pondasi. Di dinding lubang itu, ada bekas tulisan arang bertuliskan aksara Jawa kuno, tanah ini telah dibayar dengan darah, jangan ganggu yang telah tenang. Kepala desa panik dan segera menghentikan proyek, tapi sudah terlambat. Malam itu, seluruh alat berat di lokasi terbakar dengan sendirinya. Api membentuk siluet menyerupai wajah manusia yang menjerit, lalu padam sebelum petugas pemadam datang. Kini, pasar itu benar-benar dibiarkan kosong. Rumput liar tumbuh menutupi bekas pondasi, dan kabut selalu turun setiap malam. Kadang, masih terlihat cahaya samar seperti lampu los pedagang yang menyala di tengah kabut. Warga hanya bisa melihat dari jauh, tak ada yang berani mendekat. Sebab mereka tahu, selama ada angin yang datang dari timur dan bau kemenyan dari arah pasar, itu tandanya arwah Pak Surya dan para preman masih berjualan, bukan dagangan, tapi nyawa yang tersesat. 20 tahun setelah lenyapnya Pak Surya, pasar Kediri hanya tinggal kenangan. Bangunannya roboh, ditelan ilalang, dan papan bertuliskan, dilarang memasuki area ini, sudah berkarat dimakan waktu. Namun pada suatu sore yang muram, sebuah motor tua berhenti di depan gerbang pasar itu. Seorang pria muda turun, rambut gondrong, wajah keras tapi matanya teduh. Namanya Bagas, cucu dari Pak Surya, yang baru kembali dari perantauan di Blitar setelah ibunya meninggal. Ia datang karena sebuah pesan terakhir, kembalilah ke tanah leluhurmu, Bagas, temukan kendi yang pernah dijaga kakekmu. Awalnya Bagas tak mengerti apa maksud pesan itu. Namun saat ia menjejakkan kaki di tanah pasar lama, hawa dingin langsung menyergap kulitnya. Angin berembus pelan membawa aroma kemenyan dan daun kering terbakar. Entah kenapa, langkah kakinya terasa ringan, seolah ada yang menuntunnya. Ia berjalan di antara reruntuhan los yang sudah tumbang, dan di salah satu sudut, ia menemukan papan kayu bertuliskan samar, lapak sayur Pak Surya. Hatinya bergetar, ia berlutut dan menatap tanah yang lembab, lalu mendapati sebuah retakan kecil di bawah reruntuhan batu bata. Ketika Bagas menyingkirkan batu-batu itu, tanah di bawahnya memunculkan cahaya samar kemerahan. Ia menggali dengan tangan kosong hingga menemukan sesuatu, sebuah kendi tua, retak di sisinya, tapi masih utuh di bagian mulutnya. Begitu ia menyentuhnya, angin berputar kencang, dan suara serak menggema di telinganya, darahku, telah kembali. Bagas mundur ketakutan. Ia menatap kendi itu lekat-lekat, namun yang terlihat di pantulan permukaannya bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah seorang pria tua dengan mata merah dan senyum dingin, kakeknya, Pak Surya. Sejak hari itu, hidup Bagas berubah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh, pasar tua yang ramai oleh pedagang tanpa wajah, tawa perempuan yang menggema di kejauhan, dan bayangan hitam yang memanggil namanya dari dalam sumur. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia bangun, tanah di sekitar rumahnya selalu basah seolah baru diguyur hujan, padahal langit cerah. Pada suatu malam, kendi itu yang ia simpan di kamar, bergerak sendiri. Ia mendengar suara lirih keluar darinya, Bagas, bantu aku, selesaikan yang belum selesai. Pagi harinya,
ia menemui Pak Lurah yang sudah tua, satu-satunya orang yang masih mengingat kejadian kelam pasar itu. Wajah Pak Lurah langsung pucat ketika Bagas menunjukkan kendi tersebut. "Anak muda, cepat buang itu. Itu bukan benda biasa, itu tempat bersemayamnya roh-roh dendam pasar Kediri. Kakekmu dulu menahan mereka di sana dengan nyawanya sendiri." Tapi Bagas terdiam. Di dalam dirinya, ada perasaan lain, bukan ketakutan, tapi rasa iba dan dorongan kuat untuk membuka rahasia yang disembunyikan keluarganya. "Kalau mereka terkurung, berarti ada yang belum tenang," katanya lirih. Malamnya, rasa penasaran Bagas mengalahkan akal sehatnya. Ia pergi kembali ke pasar, membawa kendi itu. Di tengah lapangannya yang sunyi, ia menyalakan dupa dan membacakan doa seperti yang tertulis di secarik kertas kuno peninggalan ibunya. Tapi tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar hebat. Angin menderu, dan suara ribuan orang berbisik keluar dari tanah, buka kami, cahaya merah keluar dari kendi, memecah malam." Bagas ketakutan, tapi tangannya tak bisa melepaskan kendi itu. Ia menjerit saat bayangan hitam berwujud manusia-manusia tanpa wajah mulai muncul di sekelilingnya. Ketika subuh tiba, pasar itu kembali tenang. Warga yang mendengar suara gaduh datang berbondong-bondong. Mereka menemukan Bagas tergeletak di tengah lapangan dengan tubuh penuh tanah dan dupa terbakar di sekelilingnya. Anehnya, kendi yang dibawa Bagas sudah tak ada. Tapi di tanah bekas ia jatuh, muncul simbol berbentuk mata dan tangan, simbol yang sama dengan yang pernah muncul di rumah Pak Surya puluhan tahun lalu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 2 dekade, lampu-lampu pasar Kediri menyala lagi sendiri. Satu persatu los berdiri dalam cahaya samar, terdengar suara orang menimbang sayur, memanggil pembeli, dan di ujungnya, bayangan seorang pria tua berdiri menatap Bagas dari jauh, tersenyum. Sejak kejadian malam itu, Bagas tak lagi sama. Ia kerap terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Di bawah kuku tangannya selalu ada bekas tanah basah, padahal ia tak pernah keluar rumah. Setiap kali menatap cermin, sesosok bayangan samar di belakangnya selalu muncul, kadang menyerupai Pak Surya, kadang seperti sosok asing dengan mata merah menyala. Seakan-akan darah hitam yang dulu mengalir di tubuh kakeknya, kini mulai hidup di dalam dirinya. Ia mencoba melawan, tapi bisikan itu selalu datang, ke pewarisnya, Bagas, yang dimulai tak bisa dihentikan. Suatu malam, Bagas mendapati dirinya berdiri di depan sumur tua di belakang rumah, tanpa sadar bagaimana ia bisa sampai di sana. Air sumur itu memantulkan cahaya merah samar. Saat ia menatapnya lebih dalam, permukaannya bergolak, menampilkan bayangan pasar Kediri di masa lalu, orang-orang berjualan, anak-anak berlari, dan di tengah-tengahnya, Pak Surya berdiri dengan wajah muram. "Kau datang untuk meneruskan tugasku," suara itu bergema. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam muncul dari dalam air dan menggenggam pergelangan Bagas, menariknya kuat-kuat. Ia menjerit, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam sepersekian detik, matanya berubah merah darah. Keesokan paginya, warga sekitar heboh. Seekor ayam jantan milik Pak Lurah ditemukan mati tergantung di depan rumah, dengan simbol aneh digores di tembok, simbol mata dan tangan, sama seperti yang ditemukan di pasar Kediri. Tak lama kemudian, warga mulai mengalami hal-hal aneh. Warung kopi di dekat jalan pasar terbakar sendiri tanpa api, dan anak kecil di kampung tetangga menangis tanpa sebab sambil menyebut nama Bagas berulang kali. Desas-desus mulai tersebar bahwa roh-roh pasar lama telah bangkit kembali, dan Bagas adalah jembatannya. Sementara itu, Bagas semakin kehilangan kendali atas dirinya. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah yang menderita, meminta tolong, tapi sekaligus marah. Ia merasa mereka bukan hantu, melainkan bagian dari dirinya yang tercerai-berai. Malam itu, ia melihat ibunya dalam mimpi, wajahnya pucat, matanya penuh air mata. "Nak, darah itu kutuk, bukan anugerah. Kau harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat." Tapi begitu Bagas hendak menjawab, ibunya berubah menjadi arang dan hilang ditiup angin. Ia terbangun dengan jeritan yang membuat semua lampu di rumahnya padam seketika. Dalam kegilaan itu, Bagas pergi ke rumah Pak Lurah mencari jawaban. Wajah Pak Lurah menegang ketika melihatnya. "Aku tahu ini akan terjadi, darah Surya memang tak pernah tenang," ucapnya dengan suara bergetar. Ia lalu membuka sebuah peti kayu tua yang selama ini disembunyikan. Di dalamnya ada kitab kuno berisi mantra penutup roh tanah. "Kakekmu dulu menggunakan ini untuk menahan arwah pasar. Tapi kau
kau malah membukanya kembali. Bagas menatap kitab itu lama. Kalau kututup, berarti aku harus mengorbankan sesuatu, bukan? Pak Lurah menunduk. Ya, nyawamu sendiri. Bagas terdiam. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri semua ini. Tapi di sisi lain, ada bisikan yang menuntunnya untuk tidak berhenti, suara ribuan roh yang seolah hidup dalam darahnya. Malam itu, ia kembali ke pasar Kediri dengan kitab di tangan. Ia menyalakan dupa dan membaca mantra dari kitab tersebut. Angin berputar kencang, tanah bergetar, dan ribuan bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Namun kali ini, mereka tidak menyerang. Mereka berlutut di hadapannya. Kami tak ingin tenang, kami ingin hidup kembali bersamamu, pewaris darah surya. Air mata Bagas menetes. Ia sadar, roh-roh itu bukan sekadar kutukan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dulu dilindungi kakeknya dari pembantaian pasar Kediri, korban amarah, dendam, dan pengkhianatan manusia. Kini, semua itu menuntut keadilan. Dalam jerit dan tangis yang bersatu, langit Kediri malam itu berubah merah darah. Bagas berdiri di tengah pusaran arwah, tubuhnya perlahan bercahaya, lalu lenyap diterpa angin. Keesokan harinya, pasar Kediri kembali sunyi. Tapi dari arah timur, warga melihat kabut pekat perlahan naik, dan di dalamnya tampak siluet seorang pria muda berjalan di antara los yang roboh, menatap lurus, membawa kendi di tangannya. Sejak hari itu, mereka menyebutnya sebagai penjaga pasar dari timur. Kabut pagi di pasar Kediri terasa lebih tebal dari biasanya. Burung-burung enggan bernyanyi, dan udara beraroma tanah basah bercampur darah yang samar-samar masih terasa. Di tengah reruntuhan kios yang hangus, Bagas berdiri dengan mata kosong, memegang kendi tua yang ia bawa semalam. Kendi itu bukan kendi biasa, di dalamnya tersimpan roh-roh para korban masa lalu yang telah dibebaskannya. Setiap kali kendi itu bergetar, terdengar bisikan lirih, seperti tangisan orang-orang yang belum rela pergi. Bagas kini menjadi perantara antara dunia manusia dan arwah, sebuah takdir yang tak pernah ia inginkan. Hari demi hari, pasar yang dulu ramai kini berubah menjadi tempat yang dijauhi orang. Namun di tengah ketakutan warga, beberapa dari mereka mulai melihat sosok Bagas berjalan setiap malam, menyusuri kios yang terbakar, seolah menjaga sesuatu. Dia bukan manusia lagi, bisik seorang ibu tua. Dia penjaga pasar, tapi juga kutukan bagi siapapun yang tamak. Sejak itu, tak ada seorang pun berani memungut barang di bekas pasar Kediri. Bahkan daun yang jatuh pun dibiarkan membusuk di tempatnya, takut mengganggu arwah yang mungkin masih gentayangan. Suatu malam, seorang pria bernama Darmo, preman tua yang dulu pernah menjadi murid almarhum Pak Surya, datang ke pasar dengan niat jahat. Ia percaya kendi itu berisi kekuatan yang bisa membuatnya kebal terhadap apapun. Dengan membawa pisau dan sesajen, ia mulai memanggil arwah-arwah dari kendi itu. Namun ketika ia berusaha membuka tutupnya, tanah di bawahnya berguncang. Dari balik kabut muncul Bagas, matanya merah membara. Kau ingin kekuatan ini, kekuatan yang lahir dari penderitaan dan darah orang tak bersalah. Suaranya berat dan bergaung seperti dua orang berbicara sekaligus. Darmo gemetar, tapi terlalu rakus untuk berhenti. Kendi di tangan Bagas bergetar hebat, lalu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar ribuan asap hitam yang berubah menjadi bayangan manusia dengan wajah penuh luka. Mereka melingkari Darmo, menatapnya dengan mata tanpa bola. Dalam hitungan detik, jeritan mengerikan terdengar menggema di seluruh pasar. Tubuh Darmo kaku, lalu pecah menjadi abu di depan mata Bagas. Namun yang lebih mengerikan, sebagian arwah itu justru menyatu kembali ke tubuh Bagas, menambah kekuatan, tapi juga beban kutuk yang semakin berat. Mereka tak mau pergi, mereka ingin terus bersamaku. Lirih Bagas, menatap tangannya yang kini berurat hitam. Beberapa hari kemudian, seorang dukun dari Blitar datang, membawa kitab suci dan keris pusaka, berniat mengakhiri semua ini. Tapi begitu sampai di pasar, ia hanya menemukan kendi itu tergeletak sendirian di tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ketika dukun itu mencoba mengangkatnya, kendi itu berat bukan main, seolah menolak disentuh. Dari dalam kendi terdengar suara Bagas berbisik, tak ada yang bisa menebus dosa masa lalu selain aku sendiri. Seketika angin kencang berhembus, menyingkirkan sang dukun dari pasar. Ia tersungkur dengan darah menetes dari hidungnya, lalu lari ketakutan sambil berteriak, penjaga pasar telah menjadi bagian tanah. Waktu berlalu, pasar Kediri perlahan ditelan semak dan lumut. Tak ada yang berani mendekat, bahkan hewan pun enggan melintas.
Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mendengar langkah kaki menyusuri jalan becek di sekitar pasar. Suara kendi yang bergemerincing disertai bisikan pelan, masih ada yang harus ditebus. Beberapa orang yang terlalu penasaran mencoba mengintip, tapi tak pernah kembali. Hanya kain lusuh dan bau dupa yang tertinggal di tempat mereka terakhir terlihat. Bagi sebagian orang, kisah Bagas hanyalah legenda penunggu pasar. Namun bagi mereka yang pernah kehilangan seseorang di tempat itu, nama Bagas disebut dalam doa, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai pelindung. Sebab mereka percaya, setiap kali ada niat jahat menyentuh pasar Kediri, kabut akan turun dan kendi akan berguncang, menandakan sang penjaga masih di sana. Dan di tengah kesunyian malam, di antara bayangan reruntuhan dan sisa dupa yang membara, terdengar suara samar, kutuk tak selalu lahir dari kejahatan, kadang ia lahir dari cinta yang tak sempat ditebus. Kabut yang dulu hanya menyelimuti pasar Kediri kini mulai menyebar ke kampung-kampung sekitar. Warga menyebutnya, kabut mati, karena setiap kali kabut itu datang, ayam berhenti berkokok dan waktu seolah berhenti berdetak. Di tengah kabut itulah, arwah-arwah yang terikat di dalam kendi Bagas mulai bangkit. Mereka tak lagi berbisik, melainkan berbicara. Suara mereka bergema di langit malam, memanggil satu nama yang terlupakan oleh sejarah, Surya Wijaya, nama kakek Bagas, sang pemilik ilmu santet Kediri, yang konon telah mengikat roh pasar dengan darahnya sendiri puluhan tahun silam. Suatu malam, tanah di bekas pasar itu berguncang hebat. Dari bawah reruntuhan muncul retakan besar, memancarkan cahaya merah menyala seperti bara. Di dalam retakan itu, muncul bayangan hitam menyerupai sosok laki-laki berjubah panjang, dengan mata seperti bara api. Warga yang melihat dari kejauhan berlari ketakutan. Namun bagi Bagas, sosok itu bukan makhluk asing, itu adalah roh leluhurnya, Pak Surya, yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Kau telah membangkitkan mereka, cucuku, ucap sosok itu dengan suara yang dalam dan berat. Tapi kau belum memahami, mereka bukan korban, mereka adalah bagian dari perjanjian. Bagas terdiam, angin berhembus kencang, membawa aroma dupa dan tanah basah yang menyengat. Perjanjian apa? Tanyanya gemetar. Pak Surya mendekat, menatapnya dengan mata menyala. Ilmu yang kau warisi bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Sekarang, gerbang itu terbuka, dan yang datang bukan hanya arwah pasar, tapi makhluk-makhluk yang pernah haus darah manusia. Saat kata-kata itu meluncur, dari balik retakan muncul sosok-sosok menyeramkan, bertubuh arang, bermata putih, dan berjalan tanpa suara. Mereka adalah roh-roh pasar hitam, makhluk yang bahkan Pak Surya sendiri dulu segel dengan darahnya. Langit Kediri malam itu berubah merah gelap. Suara gonggongan anjing menggema dari kejauhan, lalu hening total. Bagas menggenggam kendi erat-erat, menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menebus dosa masa lalu, melainkan menahan kehancuran yang bisa melanda seluruh kota. Tapi kekuatan dalam dirinya mulai lemah, tubuhnya bergetar, urat-urat hitam semakin jelas di kulitnya. Roh-roh dalam kendi berteriak minta dilepaskan, sementara roh-roh pasar hitam terus mendesak keluar. Aku tak sanggup lagi, kek lirihnya, setengah menangis. Namun Pak Surya hanya menatapnya tajam. Kau harus, karena darahmu adalah kunci penutup gerbang itu. Tiba-tiba, dari arah timur muncul cahaya putih menyilaukan. Seorang lelaki tua berkopiah, membawa tongkat kayu berukir ayat-ayat kuno, melangkah masuk ke area pasar. Dialah Mbah Joyo, penjaga spiritual Kediri yang sudah lama mengasingkan diri di lereng Gunung Wilis. Surya Wijaya, akhirnya dosa lamamu memanggilku lagi, katanya dingin. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, membentuk lingkaran cahaya yang menahan arwah-arwah pasar hitam itu agar tak keluar. Cucumu harus memilih, menjadi manusia sepenuhnya, atau menjadi penjaga gerbang selamanya. Bagas menatap dua sosok di depannya, roh kakeknya yang memanggil dengan tangan berdarah, dan Mbah Joyo yang menatap dengan mata penuh iba. Dalam hatinya, ia tahu, memilih berarti mengorbankan satu dunia. Ia berlutut, menatap kendi di tangannya, dan berbisik, jika darahku bisa menutup gerbang ini, biarlah aku mengalirkannya untuk mereka. Saat kata-kata itu terucap, kendi retak, dan sinar merah serta putih menyatu menjadi pusaran besar yang menelan seluruh pasar. Jeritan ribuan arwah bergema, dan langit berubah menjadi terang benderang. Bagas berdiri di tengah cahaya itu, tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Sebelum benar-benar lenyap, ia menatap Mbah Joyo dan berkata,
jaga pasar ini, jangan biarkan darah hitam bangkit lagi." Setelah itu, suara gemuruh terakhir terdengar, lalu hening. Kabut pun sirna, dan pasar Kediri yang kelam berubah menjadi hamparan tanah kosong, bersih, seolah tak pernah ada apapun di sana. Namun, Mbah Joyo tahu, sesuatu masih tertinggal. Di tengah tanah itu, berdiri kendi tua yang utuh tanpa retak, dengan ukiran baru bertuliskan, "Darah boleh berhenti, tapi janji tidak pernah mati." 3 hari setelah pusaran cahaya itu lenyap, tanah bekas pasar Kediri tampak seperti hamparan dataran yang sepi. Tak ada bekas api, tak ada bau darah, seolah bencana itu hanyalah mimpi buruk yang tertelan waktu. Namun di tengah tanah lapang itu, kendi tua masih berdiri tegak, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Dari kejauhan, Mbah Joyo memandangi kendi itu dengan mata sendu. Ia tahu, di dalam wadah sederhana itu, tersimpan jiwa Bagas, sang penjaga gerbang terakhir, yang telah mengorbankan dirinya demi menutup dunia arwah agar tak menelan manusia. Malam pun tiba, langit Kediri kembali muram, angin membawa bisikan halus yang menyerupai suara Bagas. "Aku tak hilang, Mbah, aku hanya berpindah." Suara itu lembut namun menggema di setiap sudut pasar kosong itu. Mbah Joyo menancapkan tongkatnya ke tanah, menunduk penuh hormat. "Kau telah menebus dosa leluhurmu, Bagas. Kedamaian ini lahir dari pengorbananmu." Tapi di sela angin malam, muncul secercah cahaya merah dari dalam kendi, berdenyut pelan seperti jantung yang masih berdetak. Tanda bahwa arwah Bagas belum benar-benar pergi, ia kini menjadi bagian dari penjaga antara dua dunia. Waktu berlalu, pasar Kediri dibangun kembali menjadi taman doa. Di tengah taman itu, kendi tua ditempatkan dalam kaca tebal, dengan tulisan kecil di bawahnya. "Untuk Bagas Suryawijaya, penjaga pasar dari timur." Setiap malam Jumat, para pedagang membawa bunga dan dupa ke tempat itu, bukan untuk memuja, tapi untuk mengenang pengorbanan seseorang yang pernah melindungi mereka. Mereka percaya, selama kendi itu tetap utuh, pasar dan seluruh Kediri akan selalu aman dari kegelapan. Namun jika suatu hari kendi itu pecah, maka gerbang yang dulu ditutup darah Bagas akan terbuka kembali. Namun, di tengah ketenangan itu, Mbah Joyo masih sering duduk di bawah pohon beringin besar di pinggir taman. Ia tahu kedamaian ini rapuh. Darah hitam memang telah ditutup, tapi selama manusia masih menanam tamak dan dendam, gerbang itu akan mencari pewaris baru, katanya lirih sambil menatap kendi dari jauh. Seolah menjawab kata-katanya, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dupa, aroma khas yang dulu muncul ketika Bagas masih hidup. Pada suatu malam yang hening, seorang bocah kecil lewat di dekat taman, melihat kendi di balik kaca itu. Bocah itu berhenti, menatapnya lama, lalu berbisik, "Om Bagas, katanya dulu kau jahat, tapi kenapa kau malah menyelamatkan semua orang?" Seketika kaca itu berembun dari dalam, dan tulisan samar muncul di permukaannya. "Kebaikan kadang lahir dari jiwa yang dulu gelap, nak. Jangan pernah menilai manusia dari luka yang ia warisi." Bocah itu tersenyum, lalu berlari pulang tanpa tahu bahwa malam itu, bintang-bintang di langit Kediri tampak lebih terang dari biasanya. Sejak saat itu, tak ada lagi kisah tentang pasar berdarah, tak ada kabar tentang arwah gentayangan. Tapi legenda Bagas tetap hidup di hati orang-orang, legenda tentang pedagang sayur sederhana yang memikul dosa leluhur dan mengubahnya menjadi penebusan. Ia tak lagi dianggap sebagai kutukan, melainkan lambang bahwa siapapun, bahkan dari darah hitam sekalipun, bisa menjadi pelindung jika hatinya memilih jalan yang benar. Dan di akhir segalanya, di balik kaca tempat kendi itu disimpan, masih ada cahaya kecil berwarna merah yang sesekali berdenyut, seolah Bagas masih berjaga, menatap dunia manusia dari balik gerbang terakhir, memastikan tak ada lagi darah yang harus tumpah karena keserakahan manusia. Pesan moral, dendam hanya melahirkan penderitaan baru, tapi pengorbanan yang lahir dari hati tulus akan membawa cahaya bagi banyak jiwa. Tak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, ia tetap bisa memilih untuk menebusnya dengan kebaikan. Karena sejatinya, kekuatan sejati bukan terletak pada ilmu atau darah, melainkan pada keberanian untuk mengakhiri lingkaran kejahatan.